Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Melam Pratiwi dengan NIM 11950125118. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang korelasi person. Nah, di video kali ini pembahasannya mengenai regresi dan koefisien korelasi. Sebelum ke contoh dan cara pengerjaan, aku akan membahas dulu pengertian dari regresi dan koefisien korelasi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau yang disimbolkan dengan huruf X yang disebut dengan prediktor terhadap variabel akibatnya atau simbol Y atau disebut juga sebagai responsi. Regresi linear sederhana atau disingkat dengan SLR merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi karakteristik maupun kuantitas dalam suatu produksi. Contoh penggunaan regresi yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produksi yang dihasilkannya. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksinya. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkannya. Koefisien korelasi memiliki fungsi yaitu sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varian dari variabel terikatnya dalam hubungannya dengan regresi. Apabila garis regresi berbentuk linear dan persamaan regresi linear Y dan X sudah ditentukan dan telah didapat koefisiennya itu ke arah B, maka koefisien determinasi R kuadrat ditentukan dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan B buka kurung kurawal N sigma XI dikali Y dikurang sigma XI dikali sigma YI tutup kurawal dibagi dengan N dikali sigma Y kuadrat I Y-nya dikuadratkan dikurang dengan sigma YI kuadrat YI-nya yang dikuadratkan sigma YI-nya yang dikuadratkan. Atau bisa juga dengan cara menguadratkan nilai R-nya langsung. Nah, persamaan regresi linear sederhana. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X, yang mana Y ini adalah variabel akibatnya atau tadi disebut dengan responsi. A adalah konstanta. B adalah koefisien regresi atau kemiringan, dan X ini adalah variabel faktor penyebabnya atau yang tadi disebut dengan prediktor. Nah, rumus nilai-nilai A dan B. Nilai A rumusnya adalah sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali sigma XY dibagi sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Ini beda ya, kalau yang ini adalah sigma X kuadrat, berarti nilai X kuadratnya, nilai X-nya yang dikuadratkan. Sedangkan kalau yang ini sigma X yang dikuadratkan, berarti nilai jumlah dari X-nya yang akan dikuadratkan. Rumus nilai B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat, X-nya yang dikuadratkan, dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Nah, contoh datanya itu yang saya pakai masih seperti data yang kemarin, yaitu ada nilai pretest X dan posttest Y. Selanjutnya, kita akan membuat contoh dan cara untuk mencari regresi dan koefisien korelasi.
Nah, data yang saya pakai masih seperti data yang kemarin, yaitu dengan ada pretest X dari 63, 43, 62 sampai seterusnya. Ada nilai post-test Y dari 92, 85, 98 sampai seterusnya. Nah, di dalam rumus itu ada sigma Y, berarti dari nilai Y, sigma X kuadrat. Nah, kita akan membuat X kuadrat, sigma X dari nilai pretest, dan sigma XY. Nah, sigma XY itu dari jumlah nilai X dikali Y. Nah, di sini tidak ada diminta untuk Y kuadrat, jadi kita tidak membuat untuk Y kuadratnya. Langsung saja kita mencari jumlah dari nilai X atau pretest, yaitu sama dengan sum ini nilai X yang pertama, lalu kita blok sampai nilai X ke 20. Jangan lupa ditutup kurung. Hasilnya adalah 1000. Nah, untuk Y sebenarnya rumusnya sama menggunakan sum, tapi kita langsung tarik saja supaya tidak memakan banyak waktu. Nah, jumlah atau sigma Y yang kita dapatkan adalah 1744 dan jumlah dari pretest X yaitu 1000. Untuk mencari nilai X kuadrat itu kita menggunakan sama dengan mengambil nilai X lalu kita kuadratkan. Nah, hasilnya adalah 3969. Lalu ini langsung saja kita tarik sampai data ke 20. Nah, untuk mencari nilai XY itu langsung saja kita buat sama dengan kita ambil data X yang pertama dikali dengan data data Y yang pertama. Nah, hasilnya adalah 5796. Ini langsung kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma XY, yang mana jumlah dari X adalah 1000, jumlah Y adalah 1744, jumlah X kuadrat adalah 52.654, dan jumlah dari X dikali Y adalah 88.344. Nah, selanjutnya itu di rumus kita akan mencari nilai A. Nilai A ini adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma Y dikali sigma XY dibagi N atau subjeknya, jumlah variabelnya, dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Nah, langsung saja sama dengan sigma Y adalah jumlah dari Y dikali, langsung saja, ini jangan lupa tanda kurung, tanda buka kurung, karena kita akan mengalihkan dahulu baru dikurang, jadi tidak ada masalah kalau kita hanya menggunakan satu tanda kurung. Nah, C27 ini adalah sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat ini dikurang sigma X dikali dengan sigma XY. Nah, tutup kurung dibagi buka kurung.
N. N adalah jumlah variabelnya 20 dikali sigma X kuadrat ini dikurang sigma X yang dikuadratkan. Tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 65,65. Untuk mencari nilai B itu ada N atau jumlah datanya, jumlah variabelnya itu ada 20 dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N atau jumlah variabelnya tadi 20 dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,431. Lalu, karena nilai A dan nilai B-nya sudah didapat dan rumus dari Y itu adalah A ditambah B dikali X, maka ini kita masukkan. Nilai A-nya adalah 65,65. Lalu nilai B-nya adalah 0,431. Nah, untuk mencari R atau ini adalah rumus dari korelasi persen yang kemarin. Kita pakai dengan rumus persen, lalu nilai X semuanya, koma nilai Y semuanya. Kita tutup kurung. Hasilnya adalah 0,646121. Lalu kita cari nilai dari sebab akibatnya, yaitu R yang kita kuadratkan sama dengan R dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 0,417473. Ini adalah nilai dari sebab akibatnya. Nah, fungsi Y ini berfungsi atau berguna untuk memprediksi nilai berikutnya yang akan muncul. Misalnya, nilai ke-21, nilai X-nya itu adalah 70 atau 71 atau bebas berapa nilai X-nya. Kita anggap 71. Nah, maka untuk mencari nilai post-test Y yang ke-21, itu kita menggunakan rumus ini. 65,65 ditambah 0,431 dikali dengan X yang diketahui tadi, nilainya 71. Jadi kita akan mendapatkan nilai Y-nya yang ke-21. Itu adalah pola peramalan dari data yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik model sketcher untuk melihat penyebaran datanya dengan cara klik insert, lalu pilih insert sketcher. Kita klik, kita pilih yang sketcher, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa desain, pilih di quick layout, kita pilih yang ke-9, layout yang ke-9 karena di sini sudah ada fungsi dan grafiknya. Kita besarkan fungsinya. Nah, di sini terdapat fungsinya, yaitu Y sama dengan 0,431 dikali X ditambah 65,648 atau dibulatkan 65,65. Tetapi di sini yang B-nya dulu, B dikali X baru ditambah dengan A. Sementara di sini saya membuatnya A ditambah B dikali X. Ini sama saja, cuma hanya beda posisi. Dan R kuadratnya atau sebab akibat itu hasilnya sama, 0,417473
74723 atau dibulatkan menjadi 0,4175. Nah, di sini kita ubah judulnya yaitu grafik regresi data pretest dan posttest. Nah, untuk ini kita ganti menjadi nilai pretest, dan ini kita ganti menjadi nilai posttest. Lalu supaya terlihat lebih jelas atau lebih mudah untuk dimengerti, kita bisa desain untuk milih ini gambarnya, warnanya kita bisa ubah sesuai dengan kemauan. Bisa pilih sesuai dengan kemauan teman-teman. Saya pilih yang warna biru saja agar terlihat lebih terang, lebih jelas dan mudah teman-teman mengerti. Nah, inilah hasil dari pencarian regresi pretest dan posttest dengan regresi dan koefisien korelasi. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe.